Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema disiplin gereja yang didasari pada kitab 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara, disiplin gereja adalah tindakan untuk mengoreksi dosa di dalam kehidupan jemaat dan juga anggotanya. Tentu tujuan daripada disiplin gereja ini bukanlah untuk menghukum dan menghakimi seseorang, melainkan untuk membinanya, membimbingnya agar mereka bisa meninggalkan dosa dan kembali hidup bagi kemuliaan Allah. Nah, prinsip disiplin gereja inilah Paulus sampaikan kepada jemaatnya yang di Korintus, karena mereka melakukan dosa yang keji di mata Tuhan, yaitu dosa percabulan. Melalui disiplin gereja ini, Paulus menasihati mereka dan berharap agar mereka bisa meninggalkan dosa tersebut dan kemudian kembali hidup bagi kemuliaan Allah. Di ayat yang pertama mencatat bahwa terjadinya dosa percabulan di jemaat Korintus, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kemungkinan besar ini adalah ibu tirinya. Dan kita tahu, dari sudut pandang orang Yahudi, hubungan semacam ini merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum Allah, dan hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kasus ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus itu mengalami kemerosotan moral yang luar biasa, bahkan dikatakan lebih parah daripada orang yang tidak mengenal Allah. Dan kemungkinan kasus ini menjadi viral sehingga menjadi topik perbincangan oleh gereja-gereja yang lain. Oleh sebab itu, Paulus harus tegas mengambil sikap. Karena itu, sebagai seorang rasul, Paulus merasa bertanggung jawab untuk menjaga kesaksian dan kemurnian gereja, untuk hidup kudus dan tidak membiarkan dosa mencemari semuanya. Jika Paulus tidak mengambil sikap, maka kenegatifan jemaat di Korintus akan mempengaruhi gereja-gereja yang lain. Kemudian dosa yang kedua yang dilakukan oleh jemaat Korintus adalah terkait respon mereka terhadap kejatuhan dan kegagalan yang mereka lakukan. Dosa ini kelihatannya lebih serius di mata Paulus. Mengapa? Karena mereka bukannya menyesali dan berduka cita terhadap kegagalan ini. Justru mereka malah memiliki sikap hati yang sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melakukan dosa, tentu ada perasaan bersalah dan menyesal, bukan? Tapi tidak bagi orang sombong, karena orang sombong akan merasa enjoy saja dengan dosa yang dilakukan. Nah, itulah yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan menurut Paulus, hal ini justru tambah menunjukkan kemerosotan moral mereka yang luar biasa. Sudah salah, sombong lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menyatakan bahwa meskipun ia tidak hadir secara fisik di Korintus, namun sebagai rasul dia tetap memiliki otoritas rohani untuk memberikan disiplin terhadap kasus ini. Tentu tujuan daripada disiplin ini adalah Paulus ingin agar jemaat di Korintus ini memahami bahwa dosa yang mencemarkan tubuh Kristus harus ditindak dengan serius. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu dicamkan bahwa disiplin ini bukan karena kebencian, tetapi bertujuan untuk memulihkan dan menyelamatkan jiwa yang bersalah. Kemudian di ayat yang kelima, Paulus berkata seperti ini. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasalah tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inti dari ayat ini adalah Paulus ingin mengatakan supaya orang yang melakukan dosa ini agar segera bertobat sebelum hari penghakiman itu tiba, sehingga jiwanya dapat terselamatkan. Nah, jika kita berpikir secara logis, sebenarnya disiplin gereja ini menunjukkan akan kasih Allah kepada umatnya, bukan? Tuhan masih memberikan kesempatan supaya mereka bisa hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tujuan daripada disiplin gereja bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memfasilitasi pertobatan penuh bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan yang serius. Sebagai kesimpulan daripada renungan ini adalah, yang pertama, gereja harus berani mengambil tindakan disiplin dengan kasih untuk membawa orang berdosa kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, harus kita camkan bahwa tujuan utama disiplin gereja adalah keselamatan, bukan penghukuman.
Sehingga disiplin gereja bukanlah untuk bentuk kebencian, tetapi sarana kasih Tuhan untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat. Amin. Untuk firman Tuhan, terpujilah namanya.